Padahal nasihat itu adalah intinya membenarkan, murni. Jadi tidak ada alasan, tidak ada tujuan yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul bersabda dalam hal ini, ad-din an-nasihah. Jadi agama itu adalah nasihat. Nah, kenapa? Padahal agama ini kan dan mungkin enggak seke isinya nasihat doang. Banyak sekali. Tapi kenapa Rasul mengatakan ad-din an-nasihah? Agama itu adalah nasihat. Nah, ini saking pentingnya saran nasihat ini dalam agama, saling mengingatkan terhadap kebaikan. Pada marah haji, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Padahal rukun haji ini kan bukan Arafah doang, bukan wukuf doang. Tapi dalam pelaksanaan haji itu yang paling penting itu adalah inti le kalau selepune wukuf di Arafah. Nah, yang pengenangkan Rasulullah al-hajj Arafah. Pede ad-din an-nasihah. Kenapa hanya nasihat yang disebut oleh Rasulullah? Ini menunjukkan nasihat dalam agama itu menempati posisi nomor 1. Katanya pengarang ini entah awalnya dong sebutnya ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nah, lanjutannya mereka yang sebelum ini, qalu liman ya Rasulullah. Mereka bertanya para sahabat, untuk siapa nasihat ini? Rasul menjawab, lillah. Pertama kepada Allah. Apa maksudnya nasihat kepada Allah? Jadi kita berbuat, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan arti nasihat itu membenarkan, percaya, murni. Nah, akibat pernyataan kita percaya kepada Allah, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan dengan murni. Tidak boleh ada sekutu, tidak boleh ada saingan Allah. Ibadah atau kita dengan berarti kita membuatkan Allah saingan, tidak murni. Bukan termasuk nasihat hari ini. Ingat, nasihat ini murni, tidak ada tujuan lain. Menjalankan perintah Allah murni semata-mata ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada sekutu Allah. Yang kedua, wali kitabih. Jadi nasihat untuk kitab Allah, Al-Quran salah satunya. Maka apa maksudnya nasihat untuk kitabullah? Kan kita percaya Allah, berarti otomatis kita percaya kalam Allah. Kalam Allah itu adalah salah satunya Al-Quran. Maka apapun pesan Al-Quran kita jalankan. Apapun larangan dalam Al-Quran kita jauhi. Paling tidak, paling minimal kita baca Al-Quran, kita pelajari. Nah, ini adalah nasihat untuk Al-Quran. Begitu seterusnya yang ketiga, wali rasulih, nasihat untuk rasulnya. Pengen Nabi ente. Kita dengar apapun yang dilarang Rasulullah, ya kita jauhi. Jadi lamun pernyataan kita mengatakan kita percaya kepada Rasulullah, tapi prakteknya berseberangan dengan apa yang disampaikan Rasulullah, berarti bukan nasihat. Ya, termasuklah misalnya kita mengadakan maulid. Alasan kita dasarnya adalah cinta kepada Nabi. Tapi praktek pelaksanaan maulid ini ada hal-hal yang diharamkan. Maaf ini yang sampai karena terlalu banyak. Namun tiang ngisi-ngisi luar misalnya, alhamdulillah lah itu darat sampai. Arak si sampo mabok-mabokan. Beginikah wujud atau bukti bahwa kita melaksanakan maulid dasarnya adalah cinta kepada Rasulullah? Sangat jauh. Coba kita bayangkan ketika kita maulidan misalnya mabok-mabokan, ya bahkan maaf arak nyuguhang tiang dulang dalam keadaan mabuk. Selesai tiang podium ceramah jualnya kotak dulang dalam keadaan mabuk. Arak ini. Padahal kita ceramah dasarnya adalah kita cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita membayangkan saat kita melakukan itu Rasulullah hadir dan Rasulullah bertepuk tangan? Na'udzubillah. Nah ini jadi nasihat murni, kita membenarkan Rasulullah dan niat kita betul-betul murni mengikuti anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sampai seterusnya. Wa minan nushi, termasuk di antara nasihat
an takuna likulli muslimin fi ghaibatihi kama takunu lahu fi hudurihi. Bahwa setiap muslim itu kita perlakukan sama fi ghaibatihi, ketika dia tidak ada, kama takunu lahu fi hudurihi, sebagaimana dia ada. Niara kelihatan tendara, perlakuan kita sama. Sebab lamun beda yang ya, biang ini lah dia wah mesti kendara itu nih. Artinya kan kita ada keinginan tertentu. Kita melakukan kebaikan, bentu wah ya misalnya perbaikin balene, ini sindenah tene, dende. Berarti kan ada tujuan tertentu. Jadi tidak murni untuk membantu sesama kaum muslimin. Nah, ini termasuk nasihat ini. Wa an la tuzhir lahu minal mawaddah bilisanika fawqa ma yudmiruhu qalbuk. Dan jangan sampai kamu menunjukkan kepadanya minal mawaddah bilisanik, rasa cinta bilisanik, dengan lisanmu. Dendek tunjuang buktiang secara lisan bahwa kau mencintainya, tetapi fawqa ma yudmiruhu qalbuk, melampaui apa yang disembunyikan oleh hatimu. Misalnya itu, jadi maksudnya ini intinya adalah dendek sampai menjilat. Kita mengatakan apa yang tidak ada dalam hati dan kenyataan. Lebih-lebih ente ya. Kadang-kadang kan lamun terlalu demen dengan, tapi maaf tanda kutip arak tujuan tertentu, kadang-kadang dengan berlebihan, menyanjung, menyampaikan. Kata Rasulullah, dengan si menjilat kan wah noh liwat. Ujung-ujungnya sikit dia akan sanggup dan gampang berbohong. Nah, hati-hati. Karena itu tunjukkan lamun simpati, tunjukkan. Lamun demen, tunjukkan senang, tapi jangan berlebihan. Nah, karena berlebihan ini apa yang ada dalam hati, darah di dalam anget, lisan kita menyatakan seperti itu. Nah, berlebihan ini ujung-ujungnya pasti ngeten pulang doang, menjilat, istilahnya bisa kasar. Maka apapun kata Rasulullah, jangan berlebihan. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Lamu mek kangenlah sekedarnya, jangan terlalu berlebihan. Sebab suatu saat lamun berlebihan, marak gule manis, lagu terlalu manis, pada akhirnya pahit ya. Nah, kalau terlalu cinta dan berlebihan, maka ujung-ujungnya nanti akan terjadi bentrok dan akhirnya benci. Begitu pula kata Rasulullah, wa abghid baghidaka haunan ma. Mau benci ya silahkan sekedarnya, dalam artian lamun wajat ya terbenci, bencilah. Tapi jangan berlebihan, asa ayyakuna habibaka yaun mama. Sebab ujungnya nanti kamu akan jatuh cinta kepadanya. Jadi dia tidak sekedarnya doang. Tahu tekanggo bahkan harus berlebihan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu ay wa minan nushi, termasuk nasihat. Idza istasyaraka muslimun fi syai'in, kalau kamu diajak musyawarah oleh seorang muslim fi syai'in, tentang satu hal, wa arafta anna as-shawab fi khilafi ma yamilu ilaihi, tetapi kamu yakin dan kamu tahu bahwa yang benar itu fi khilafi ma yamilu ilaihi, berbeda atau bertentangan dengan kecenderungan orang yang mengajak kita musyawarah itu. An tukhbirahu bihi, tapi kamu ceritakan apa yang benar itu. Misalnya tanya nih ke musyawarah, padahal watau teh sinaja itu musyawarahan anda yang nyugulang pendapat pasti berseberangan berpendapat nih. Nah, lamun dengan sebetul-betul murni teman, pasti kita akan memberitahukan apa adanya walaupun berbeda pendapat di barang iya. Nah, jadi beda mirip barang atas ini. Kalau kita melaksanakan memberitahukan sesuatu tidak sanggup menyampaikan apa yang benar, maka termasuk kita berbohong dan menjilat marak seperti ini. Angka yang pernah dalam istilah Arab mendat yang paling pernyataan Imam Syafi'i kan. Jadi sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Temanmu yang sebenarnya itu adalah man sadaqaka, orang yang berkata jujur kepadamu.
la man saddaqaka, bukan orang yang selalu membenarkanmu. Jadi lamun narak baturan teh pengen teh ang ni dani ite kan kelamahan teh biasa ngeno. Lamun tah batur teh lagi ye lengket ye dang barang teh, kadang-kadang kita tidak sanggup menyalahkan kelakuan walaupun sebenarnya secara syariat salah. Dia sanggup. Tapi kalau orang itu sudah kita anggap musuh, nek kena pun salah. Kita kan begitu. Ini salah satu kelemahan tuh. Tapi pernyataan ini menyatakan siaran teman sebenarnya itu adalah orang yang selalu berkata jujur kepadamu. Muntah salah, muntah kena ya kena. La man saddaqaka, bukan orang yang selalu membenarkanmu. Jadi lu menara dengan nganggap itu teman baik, lagu salah itu tetap ajum nih itu kena wah. Nah itu bukan teman sebenarnya. Bahkan kata Imam Syafi'i justru hakikatnya dia musuh. Karena dia akan menjerumuskan kita melanggar atau di luar dari syariat. Maka dalam salah satu pernyataan beliau, jadi lamun nara nganggap aku musuh dari Imam Syafi'i, justru saya suka sekali di satu sisi karena dia akan tentu membuka kekurangan-kekuranganku, aib-aibku dengan Imam Syafi'i. Kalau dia membuka kekurangan saya, berarti kan saya bisa memperbaiki diri. Yang susah itu kalau dia menganggap saya teman dan terlalu sayang, dan dia tidak mau mengkritik, membenarkan apa yang atau perbuatan-perbuatan saya yang salah. Nah ini susah kan Imam Syafi'i. Yang enak itulah menara dengan, bukan musuh, karena Imam Syafi'i tidak mungkin mencari musuh. Yang menganggap saya musuh dengan dia demen leku, pasti ujung-ujungnya dia mencari kesalahan saya. Ya nah. Tahu tak untung dengan, karena hanya orang yang merasa saya musuh yang bisa dan mampu membuka kekurangan-kekurangan saya, dan saya bisa memperbaikinya. Nah, jadi wah, pemikiran-pemikiran para ulama termasuk Imam Syafi'i itu sangat luar biasa, yang hampir-hampir tidak sanggup kita lakukan hari ini. Wa mimma yadullu ala khilafin nushi al-hasadu lil muslimin ala ma atahumullahu min fadlih. Dan di antara hal yang menunjukkan ala khilafin nushi, sesuatu yang berseberangan dengan nasihat. Luar lekalik nasihat. Ingat, nasihat ini murni kita menyampaikan kebenaran kepada orang, murni kita membantu orang tanpa ada maksud yang lain. Nah, kebalikan lekalik nasihat itu apa? Al-hasad lil muslimin, dengki terhadap sesama muslim. Nah ini kebalikannya. Dengki kenapa? Ala ma atahumullahu min fadlih. Dengki karena melihat ada sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala min fadlih, dari karunia-Nya. Jadi ya marangkat serubian ini ya siaran dengki hasad ini enggak terlalu huruf. SMS senang melihat orang susah, atau balik susah melihat orang senang. Lamun nara rezeki dengan berlebihan, ia gedak, ini dengki. Itu lamun nara dengan terik le kokok ni, ia berkopok. Nah ini pegawaian dengan dengki ini. Apa itu dengki hakikatnya? Gambarannya dengan pengarang ini. Wa asluhu ayyashqa 'alaika in'amullah ala 'abdin min 'ibadihi bi ni'matin fi dinihi aw dunyahu. Jadi dasarnya adalah kamu merasa syak itu merasa berat, gedap, merasa tidak suka. In'amullahu ala 'abdin min 'abidihi, kalau Allah memberikan nikmatnya kepada seorang hamba. Bi ni'matin fi dinihi aw dunyahu, baik nikmat agama atau nikmat dunia. Jadi arak dengan rajin ngaji, rajin sembahyang, ini masalah agama. Jadi muntah hasad ini pura-pura arak doang nanti pokoknya. Sok alim, sok rajin ngaji. Nah ini gambaran dengan dengki ketika melihat orang diberikan karunia dalam bentuk agama oleh Allah. Atau lah dunia, biasanya lah dunia doang. Berdoa dengan kepeng luwe, otangnya mesti luwe. Berdoa dengan mobil, paling ini ngeredit. Pokoknya macam lah.
menunjukkan dia tidak suka. Tapi intinya waqayatuhu, tujuannya itu antatamanna zawalan ni'mati anhu. Tujuannya itu adalah dia ingin nikmat itu zawal, hilang anhu dari orang tersebut. Nah, jadi lamun ara gedak ke dan ada niat mudahan keh tabrakan mobil, mudahan keh dari. Jadi ini namanya dengki. Dengki yang sangat dilarang, bahkan ratingnya kelas-kelas rating tertinggi ini dalam dosa-dosa besar dalam agama. Waqad warada. Nah, bahkan ada hadis annal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Jadi kata Rasulullah, hasad, dengki itu bisa memakan seluruh kebaikan yang kita lakukan sebagaimana halnya api yang memakan kayu bakar yang kering. Jadi al-hatab ini kayu bakar atau membahas santai layan bobok. Begitu cepatnya dilahap oleh api. Seperti itulah hasad melahap pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan. Hatta ini pahala yang sudah puluhan tahun kita lakukan, hari ini kita hasad, amblas lepun. Nah, kenapa begitu bahaya? Kenapa begitu dahsyat akibatnya kali hasad ini? Apa alasannya? Nah, kita lihat di bawahnya. Wal hasidu mu'taridun 'ala Allah fi mulkihi wa tadbirihi. Jadi orang yang hasad itu tidak sadar kalau dia itu mu'tarid. Dia menentang 'ala Allah, menentang Allah fi mulkihi, dalam kerajaannya, wa tadbirihi, dan bagaimana Allah mengatur kerajaannya. Nah, maksudnya arak dengan toa misalnya. Jadi membagikan sesuatu kepada anaknya, arak telu anaknya. Ne biane paling dua, ne sekejian, terus ne bahkan paling sekeji. Nah, jadi terjadilah arak ya sebagian karsi mau bagian sekeji gedak hasad lek semetonnya. Jadi kalau hasad udah jelas ujung-ujungnya dia tidak suka, gedak, pertanyaannya kan ya gedak. Jadi tanpa sadar gedaknya ini berarti sama dengan yang pertama sasaran dengan toaknya. Mangkun dan adil. Ya biangna luwean aku sekejian. Pasti no. Begitu dia tidak suka, hasad le semetonnya, yang paling pertama adalah sasarannya adalah dengan toaknya tidak adil. Disadari atau tidak. Jelas. Nah, kalau kita hasad terhadap seseorang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui atau tidak, sadar atau tidak, yang kita katakan tidak adil itu adalah Allah. Kan Allah yang membagikan. Jadi, nah ini bahayanya, bukan hanya sekedar ya gedak pada manusia, tapi sadar atau tidak kita sudah mengatakan Allah itu tidak adil dalam pembagian nikmat atau pembagian rezeki. Nah, ini kenanya mu'taridun Allah fi mulkihi wa tadbirih. Allah kan yang ngatur. Jadi wa ka'annahu yaqul, seolah-olah dia mengatakan bilisani halihi, dengan lisan hal. Tetun dek lek todok. Tapi kenyataan seperti itu inaran lisanul hal. Pegawaiannya seolah-olah mengatakan Allah tidak adil. Pengennya ya Rabb innaka wada'ta ni'mata fi ghairi mawdi'aha. Ya Allah, engkau sudah meletakkan atau membagikan ini bukan pada tempatnya. Salah beang si A ini kan sekali seolah-olah kita mengatakan seperti itu kepada Allah tanpa kita sadarin. Dan itu dahsyat ini. Kenapa sampai Rasulullah mengatakan hasad itu akan mampu memakan kebaikan seperti api yang memakan secara lahap kayu bakar. Nah, ini alasan tanpa sadar kita sudah mencela dan meremehkan Allah. Ndik secara lisan, tapi hal angkun tesi sak, angkun tesi hasad lebatu arteno, itu menandakan kita menyatakan protes, menyatakan Allah itu tidak adil dalam pembagian rezeki atau nikmat. Nah, ini tak bahayanya. Wala ba'sa bil ghibtah. Tapi tidak jadi masalah kalau berkaitan dengan ghibtah. Ghibtah ini talonate, legu positif. Mun sila atas ini talonate, siaran hasad ini talonate, legu akibatnya negatif.
gedak kele dengan budaya mobil. Jadi niatnya apa? Mudahan jemaah piran jadi pelanggaran. Nah itu ujungnya ate nikmat itu hilang dari dia. Lamun ghibtah talon ate lagu positif, ini boleh. Mbek kena ghibtah talon ate si positif. Wahya antara ni'matan minallahi ala 'abdin min 'abidih tatlub minhu subhanahu wa ta'ala mithlaha. Jadi kamu misalnya melihat ada nikmat dari Allah yang diberikan kepada seorang hamba, tatlubu minhu subhanahu wa ta'ala, kamu minta nikmat yang sama kepada Allah, mithlaha, seperti nikmat yang diberikan kepada orang itu. Ndek te berniat mudahan hilang kepeng. Minta kita berdoa kita kepada Allah supaya diberikan rezeki yang sama. Marah dengan ini, ndek jadi masalah, hinarang ghibtah. Tetap pede artinya talonate. Barang hasadinu lego lamun sini darat niatnya marah sebenarnya nikmat itu hilang alimnya talon atente. Nah justru ini paling bagus kan ngono ka Rasulullah, la hasad illa fitnatain, ndak boleh hasad itu kecuali pada dua hal. Dua hal ini lamun tegite dengan berilmu rajin di beribadah talon atente untuk kemele ke Allah, masa iya doang tahu tahajud aku jemaah. Nah bagus ini. Atau kata Rasulullah, dia punya uang banyak dan uangnya itu terus diberikan kepada orang-orang yang berhak, fakir miskin, yatim piatu, janda, talon aten. Masa ia rubian ngaji, wah bau sini nerapang apa perintah Allah, kenapa saya tidak? Nah, jadi talon aten bagus ini. Nah, si salah ini kita ada dengan bagian la yasok ini, ndak baik kena niat ikhlas. Nah, ini talon nanti si cengnya ini si memakan pahala ini. Lamun ghibtah boleh hukumnya, bahkan kadang-kadang marah seperti ini dianjurkan. Wa alaika idza athna alaika ahadun bikarahiyati thana biqalbik, dan hendaklah kamu bikarahati thana biqalbi, membenci atau tidak suka terhadap pujian dalam hatimu. Idza athna alaika ahad, apabila ada salah seorang yang menyampaikan atau memberikan pujian kepadamu. Lamun arak ngajomite na dalam angan sunat, bahkan ada perintah keras dalam hati supaya kita tidak merasa suka dengan pujian itu. Karena sangat sensitif lamun siaran pujian ini. Angka kan dalam hadis sahih Rasulullah lamun nara nyete-nyete le juru me ngajomete tabur muene si kerepok pada Rasulullah. Jadi cuman ndak sepraktekan hano maksudnya Rasulullah saking karena sensitifnya. Ndak kan nara ngajomete jemaah pelentong teh. Bukan itu maksud Rasulullah. Jadi saking bahayanya sampai ngono ka Rasulullah le pelentong tabur dia. Itu artinya dengan si ngajomna dendek kita tempat tahu dende berlebihan basle julune. Jadi jarang dengan selamat lekal sanjungan ini. Jadi lampian beli otak doang itu. Syariat suruhnya itu beristighfar. Bahkan jelap. Biasanya kena manage angan te, atur angan te, atena betul-betul tidak terpengaruh lekal sanjungan ini. Nah, jadi menara dengan anjung itu, arah ajarnya tadi si pengarangnya. Thumma in athna 'alaika bima fika faqul alhamdulillahilladzi azhara al-jamil wa satara al-qabih. Lamun ara ngajumente bima fik, sanjungan itu memang ada padamu. Itu loyar misalnya, itu giram sedekah ajum teh la salut kul enteng misalnya. Rajin itu sedekah, rajin itu sembahyang, rajin tahajud. Memang kenyataan itu sering ngono misalnya. Maka sunat hukumnya kita berdoa baca alhamdulillahilladzi azharal jamil wa sataral qabih. Jadi segala puji bagi Allah yang menampakkan keindahan dari saya, kebaikan, wa sataral qabih, dan menutupi keburukan-keburukan saya. Itu manusia ini tidak sempurna, boleh jadi rajin tahajud. Tapi kan dia tahu ada banyak kemungkinan ia rajin juga ngerasin dengan ini kekurangan teh. Rajin itu mungkin bersedekah, tapi siapa tahu, tidak ada orang tahu kecuali Allah. Itu malas beribadah. Nah artinya
lamun ajum itu dengan itu menandakan Allah memperlihatkan kepada orang itu kebaikan te doang. Keburukan te dek pegitang. Andai kata salah seorang ulama, lamun pegitang tersekek doang keburukan te kepada orang, kepada masyarakat, sebiji-biji dengan darat dekatnya itu. Tapi itu luar biasa rahman rahimnya Allah. Ribuan bahkan jutaan kesalahan, aib yang kita punya ditutup oleh Allah. Sekek kebaikan itu dibuka oleh Allah yang penajum itu sedengan. Nah maka kita kembalikan sanjungan itu kepada Allah. Ini apa dengan puji qadim, puji hadis bagi qadim. Nah ini alif lam mim lil jinis, sering kan belajar tentang nahwu. Alhamdulillah, semua pujian itu yang berhak tempatnya kembali itu hanya Allah, munitin dari sama sekali. Apa kemampuan kita kalau tidak diberikan oleh Allah tidak tahu sama sekali. Nah ini lamunnya tentu sanjungan ini tentu gawe te ini sunat baca ini. Alhamdulillah atau tidak tahu baca doa ini dalam hati kita berdoa bahasan telah. Wah ini pantas pujian ini hanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang menampakkan kebaikan saya terhadap orang lain dan Allah menutup keburukan saya dari orang lain. Wa in athna 'alaika bima laisa fika. Nah, ngumbe lamun ajum itu padahal ditewah. Ditewah gawe ajum nih teh. Faqul kama qala ba'd salaf. Maka katakanlah, bacalah sebagaimana yang dilakukan oleh ulama salaf. Seingat tiang riwayat Imam Baihaqi sahabat makanya. Jadi salah seorang sahabat Rasulullah biasa ini doang kedono doa. Jadi lamuna ajumnya padahal apa yang disanjungkan itu yang dipuji itu agak jarang digawe ya. Nah, sunat baca tanya Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Telu. Nah, ini lamuna bau harus tahafal. Kata para ulama, doa ini sangat mujarab untuk menghilangkan belek otak ketika diajum, disanjung. Jadi ndek te belek otak te, ndek te berbangga. Sangat mujarab kata para ulama. Nah, apa makna doa ini? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan siksa hamba disebabkan karena apa yang mereka katakan. Maksudnya jangan siksa hamba gara-gara sanjungan mereka. Nah, kan kelemahan teh marasa baru ini ndek teh bau dengar dengan ngajum teh. Ndak pernah bisa mendengar sanjungan, belek doang otak teh. Itu dosa. Takabur ini. Nah ini yang kita minta kepada Allah. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan siksa hamba disebabkan karena sanjungan mereka. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni hamba ya Allah ma la ya'lamun terhadap sanjungan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Kan sinau kelemahan itu hanya Allah. Kumbena apa najum itu, ide tahu kelemahan itu. Nah ini apa si kedua? Waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah ma la ya'lamun, dan mereka tidak tahu. Nah yang terakhir yang ketiga ini yang paling bagus ini, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan hamba lebih baik dari apa yang mereka sanjungkan, apa yang mereka duga. Karena ini terajin tahajud, padahal itu tahajudnya enggak sekali lau nampak kris bulan. Nah harapan kita kalau doa ini, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan hamba jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang mereka sanjung. Wah rajin di tahajud misalnya. Ya Allah, jadikan hamba jauh lebih baik dari apa yang mereka duga. Ini yang ketiga ini yang paling inti ini. Ajum ini wah rajin di sedekah, kita minta kepada Allah jauh dari apa yang mereka sangkakan. Kuriske. Wa amma anta, adapun anda bro ina ite tajum sedengan. Nah neke ite ngajum dengan boleh ndak? Nah, wa amma anta fala tusni ala ahadin illa in alimta annahu yazdad bi thana'ika nasyatuhu fil khair. Jangan sampai kamu memuji menyanjung seseorang kecuali kalau kamu betul-betul tahu bahwa dengan pujianmu itu yazdad nasyatuhu, semakin dia rajin, bertambah rajinnya
fil khair, untuk melakukan kebaikan. Jadi lamun teh ajomnya bukan seniat dengan menjilat, itu tuluslah ngajomnya. Dan kita yakin kebiasaan dengan ini munte biang sanjungan ajom atau biang support tambah semangat menggawe kebaikan, tambah semangat beribadah. Dan ini jadi masalah ini. Silahkan. Au kana fadilan la ya'rifu fadlah, atau orang itu fadilan, dia punya kelebihan, la ya'rifu fadlah, tapi dia tidak sadar kelebihannya. Fa athnaita alaihi lit-ta'rif bi fadlih, maka Anda sanjung dia. Lit-ta'rif bi fadlih, untuk mengenalkan, untuk memberitahukan keutamaannya. Lah ide padahal ilmu dia luwe kan dek diajam dengan kan dak ngajar dengan. Nah ini kan sanjungan ini. Padahal pengeji dia wah luar biasa, yang dong kagum dia kan dek dia mele ngajar. Ini rali ta'rif untuk mengingatkan dia. Dan dia jadi masalah ini. Nah, kan luwe dengan ngeno. Kadang-kadang penautnya luwe lagu likat dengan ajaran. Nah, kata Imam Ghazali, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu, maksudnya alim, tapi dia tidak sadar dirinya alim. Jadi fahuwa naim. Nah, itu gambarannya adalah dia tidur, fa'ayaqidhi, bangunkan dia. Ini kan ingatkan dia. Nah, kanggo itu apa ini? Lagu syaratnya dengan pengarang Imam Haddad bi syartis salamah minal kadhib. Syaratnya harus selamat dari bohong, tidak boleh berbohong. Dende ajam yang berlebihan sampai-sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Nah, dende tujuan teh atene gesit begawean lagu berbohong, kita jangan, tetap doang haram. Jadi bisyartis salamah minal kadhib fi jihatik. Selamat, tidak boleh ada bohong dari sisimu. Wa minal i'tirar fi jihati man tuthni alaih, dan syarat yang kedua, jangan sampai orang yang kamu puji itu i'tirar, tertipu dengan pujianmu. Mara sebelumnya bente, wah ini digirang embor yang tajam nanti. Ya baulah tinggi teh. Dende haram hukum ni no. Tajam ya. Nah, ini lamun ite sing ngajom, tapi tetap aja hati-hati. Ngajom sunat lagu dende julune. Nah, jadi ngajom dengan ini bagian dari penghargaan kita terhadap kebaikan orang lain. Itu sunnah hukumnya. Yang bahayanya adalah julunnya, karena pengaruh ini. Wa alaika idza aradta, mungkin terakhir ini insyaallah. Ya mudah-mudahan terpanjang umur, sehat selalu kita. Lawan jarak mulutnya lah kita lanjutkan. Kenapa guru? Ya, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma amnin alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tashihal mu'amalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqata